Jalna mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dengan kita membaca Sayyidul Istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Baik, kita sambung kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir kita baca nomor 165 85. Masih amar ma'ruf nahil munkar ya. Saya review sedikit sambil memperdalam kata-kata kuntum khaira ummatin. Terus kenapa kok ada bab amar ma'ruf nahil munkar? Kita tarikin lagi ayat yang tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan ada ta'muruna bil ma'rufi. Terus agama itu dikatakan sebagai ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihatnya apaan? Nasihatnya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nasihatnya adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadinya kalau kayak begitu, agama Islam adalah agama yang sosialis banget ya. Karena nggak kepengen ada orang masuk surga kita, atau kita masuk surga orang lain enggak. Atau biarin aja dah dia masuk neraka. Kan kalau kita pahami konsep-konsep yang tadi, ayo kita masuk surga bareng-bareng. Kan gitu niatnya. Nah, ayo kita masuk surga bareng-bareng, ayonya kepada siapa? Nanti kita tarik lagi ku anfusakum wa ahlikum naro. Pertamanya kan kita dulu, terus keluarga kita, terus akriba kita, terus kaum kita atau suku kita. Terus kalau bangsa sekarang adalah bahasa sekarang bangsa kita. Nah, kalau amar ma'ruf nahil munkarnya udah kuat, maka kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif jadi semakin kecil ya. Cuma sayangnya kita motor lewat garis gini ya, nggak ada yang negor. Motor masuk trotoar, kita ikutan
akhirnya kita menjadi pelaku kemungkaran juga gara-gara tadi itu yang ikut yang nahil munkarnya sedikit. Baik. Di hadis yang ketiga, baru 2 yang kita baca ya. Di hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, bil isnadil muttasil ila Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi qala ats-tsalits an Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala an la nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhadun wala an naqula bil haqqi ainama kunna la nakhafu fillahi laumata laim muttafaqun alaih. Al mansatu wal makrahu artinya ay fi sahli wasa'bi wal atharah al ikhtisas bil mushtarak wa qad sabaqa bayanuha bawahan bi fathil ba al muwahhadah ba'daha wawin thumma alif thumma ha muhmalah ay zahiran la yahtamilu ta'wilan. Ini Abul Walid atau yang lebih dikenal dengan Ubadah ibn Samit bercerita bahwa bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi bai'ah? Isi bai'ahnya ala sam'i wa ta'ah, untuk terus tunduk dan patuh. Patuhnya kondisi apa nih patuhnya? Kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Quran, Quran sama hadis. Ini sama wa ta'ah kan sama dengan sami'na wa ata'na. Tunduk kepada perintah Quran, tunduk kepada larangan Quran, tunduk kepada ajaran Quran dan hadis. Kapan itu? Kalau apakah bulan Ramadan doang atau pas udah pulang haji, habis haji, kalau belum haji masih boleh gitu. Kan orang kan banyak yang bilang begitu, ntar gua ke masjid kalau udah haji aja dah. Ntar gua baik kalau bulan Ramadan aja. Kan banyak yang bilang begitu. Atau ntar gua kalau udah kaya baru gua ikut. Kalau gua masih miskin mah enggak. Kan omongan-omongan kayak gini kan sering banget kita dengar ya. Kita dengar. Nah, ini ternyata kan enggak. Ala sam'i wa ta'ahnya adalah fil usri wal yusri. Baik dalam kondisi kaya maupun miskin, baik kondisi normal maupun kondisi gawat darurat, baik dalam kemudahan maupun dalam kesulitan. Fil usri wal yusri wal mansati wal makrahi, yang kita senang dan apa yang kita kagak senang. Contoh yang paling yang kita nggak senang apa? Suruh perang. Suruh perang kan resikonya kan tinggi. Yang kita nggak senang lagi suruh sedekah. Suruh sedekah kan duit kita habis, duit kita berkurang. Terus kita kayak gimana? Ya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na nanti baru dah tuh. Janji Allah ntar bagi orang yang sedekah akan dibalas, akan dikembalikan uangnya, bahkan ditambah. Nah ditambah, nggak nambah, nggak nambah. Kalau nggak nambah berarti nggak usah lagi dah. Kan banyak banget orang yang ngomong kayak begitu, dan ketika dia coba sekali dua kali ternyata nggak berhasil, udah ngilang dah. Ngilang, padahal suruhnya sami'na wa ata'na sekarang, besok dan lusa, sampai kita meninggal. Kapan datangnya kemudahan itu? Innamal usri yusra. Yusronya kadang-kadang 2 bulan, yusronya kadang-kadang 3 bulan. Nah kita kan kepengennya yusronya besok ya. Hari ini kita lakukan, yusronya besok. Dan ternyata kan yusronya nggak datang besok. Hasil itu bisa tahunan, bisa 2 tahun. Tinggal
Berani gak kita istiqomah? Berani gak konsep yang di sini? Berani gak kita tetap konsisten sami'na wa ata'na? Terus nggak enak dong. Wa ala atharatin alaina wa alla dunadzil amra ahlau illa antara kufaran bawahan. Nah, wa ala atharatin alaina, kita mau kondisinya kayak apapun juga, kita tetap harus sami'na wa ata'na. Mau hasilnya, mau dampaknya kayak gimana, kita tetap sami'na wa ata'na. Terus jangan sampai kita wa alla tunadi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi taala fihi burhanun. Ini sekarang terjadi kayak di kasusnya kayak di Syria. Kita kalau dalam konteks ke negara boleh gak keluar dari jamaah karena pemimpinnya itu umpamanya lah melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahannya ini kan tingkatnya macam-macam. Ada kesalahan yang masih ma'fu anhu, kesalahan yang masih boleh masih dimaklumi, toh dia masih sholat, toh dia masih beriman, toh dia masih boleh membolehkan kita sholat, nggak melarang kita sholat, toh kita masih jadi Islam, masih dibebasin gitu, masih dipersilahin. Boleh gak kita keluar dari pemerintah ini menjadi bugot? Nggak boleh. Nah, inilah yang dipakai oleh Dr. Buti, nggak mau keluar dari nggak mau jadi pemberontak. Kenapa? Alasannya pemerintahnya masih bolehin kita sholat kok. Pemerintahnya sendiri, presidennya sendiri kadang-kadang sholat. Maulidan ikut hadir maulidan, Jumatan ikut datang Jumatan. Sekalipun ada yang bilang Jumatannya pakai wudhu gak? Wallahu alam. Ini sholatnya politik atau sholat beneran? Nah, kan kita nggak bisa tahu. Mungkin juga politik, tapi kan dia sholat beneran dan dia nggak ngelarang. Kalau nggak ngelarang kayak begini, apakah boleh kita keluar untuk perangi dia? Nggak boleh. Kita keluar berarti kita bugot. Tapi kalau umpamanya emang dia udah larang, nggak boleh Islam di sini, nggak boleh bla bla bla, nggak boleh sholat. Nah, itu baru kita boleh keluar dari pemerintahan. Kalau umpamanya sekarang ini mau dibilang fasik ya, mau dibilang fasik, pemerintahan siapa yang nggak fasik? Nggak ada yang nggak fasik. Yang saya kurang setuju di teman-teman yang Saudi adalah kenapa kok nyuruh orang Syria keluar, dia sendiri nggak keluar dari, nggak berani ngelawan pemerintahnya. Kok nyuruh orang untuk bugot. Akhirnya apa? Ya Syria sekarang jadi korban, Ustaz. Udah mau nangis saja kalau ngelihat gimana rumah hancur. Mertua saya cerita daerah ini gimana, udah rata, udah nggak ada rumah. Banyak banget daerah-daerah udah nggak ada rumah, udah rata. Ini gara-gara apa, Ustaz? Gara-gara itu bugot. Coba tahan dulu dah. Toh masih diperbolehkan. Saya ngerasain banget bahwa Syria itu lebih enak daripada Saudi, Pak, untuk ngaji. Di Saudi masih dilarang tuh ngaji kalau nggak madhabnya dia. Di Syria masih boleh kok. Orang bebas bikin pengajian di sono, di sini bebas. Jadi lebih bebas di Syria ketimbang di Qatar, ketimbang di Saudi. Kok diobok-obok supaya berontak sama pemerintah. Ini yang sangat kita sayangkan. Terus di makna sini juga kita nggak boleh bilang orang kafir kecuali emang udah kafir. Ini kemarin kita singgung ya, baru nggak sholat dia dibilang kafir. Padahal nggak sholatnya kan belum tentu karena kufur, males Kalau males itu nggak boleh dibilang kafir, Bu.
baru dibilang fasik. Kalau udah mengingkari sholat nggak wajib, ngapain gue sholat? Nah itu baru bisa dibilang kafir. Nah saya dengar pengajian kelompok tertentu nih di radio, jelas-jelasan banget antara kita dengan orang yang orang yang kafir adalah nggak sholat. Berarti orang yang nggak sholat kafir. Berarti kalau lihat nih, kita perhatiin nih ada siapa ya gitu, nggak pernah ke masjid. Zuhur dari awal zuhur sampai akhir zuhur, kita perhatiin nggak bergerak gitu, nggak bergerak ke masjid, nggak bergerak pulang, jadi nggak sholat. Apakah kita bilang dia kafir? Kalau kelompok ini kan bilang dia kafir udah. Kalau kita nggak boleh begitu, nggak boleh bilang dia kafir, dia fasik ya. Jadi batasannya adalah fasik dulu. Kalau dia betul kita tanya kenapa nggak sholat, wah saya lagi sibuk, nggak kafir. Saya lagi males, nggak kafir. Kalau udah dia bilang bahwa buat apa sholat, toh nggak wajib, ini baru dia bisa dibilang kafir. Soalnya kalau kita mau bilang dia kafir, dampaknya kan luas tuh. Ada nih yang kita tahu orang nggak sholat di kampung kita, terus kita hukumkan dia kafir. Nanti boleh gak disolatin kan? Nggak boleh. Nguburinnya di mana? Nanti kira 7 hariin boleh datang nggak? Nggak boleh, wong kafir. Gimana mau kita 7 hariin? Kafir. Kan dampaknya banyak banget. Nanti dia boleh ngewarisin nggak? Enggak. Kalau ada anak yang meninggal duluan, dia boleh dapat warisan nggak? Enggak. Kan dampaknya banyak, bukan kita bilang orang tuh kafir nggak ada dampaknya. Terus perjanjian ini bai'ah di sini wa ala annaqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu billahi laumata laim. Kita disuruh berkata jujur kapan saja dan di mana saja, masa bodoh dengan caci makian orang. Orang mau kata kita kampungan ki, orang mau kata kita nggak ada toleransi ki, mau kita mau apa ki. Terus berarti nggak ada takiyah dong. Kalau di ini kan ada takiyah ya, ada di Syiah ada takiyah, di Sunni ada takiyah gak? Siasah ada, tapi takiyah nggak ada. Apa bedanya? Kalau takiyah kan boleh dipakai kapan saja tuh. Kalau siasah kan nggak boleh. Siasah kan di peperangan ya. Kita ngaku non muslim dalam rangka misi spionase, boleh gak? Boleh. Untuk misi tertentu. Nah kalau yang takiyah di konsep Syiah, kapan aja boleh dipakai. Kapan aja boleh dipakai. Nah kalau di Sunni nggak boleh, kecuali untuk misi-misi yang diperbolehkan. Oh nanti kalau misalnya saya berpendapat kayak begini atau saya model kayak gini, ntar dicaci maki di sini. La nakhafu billahi laumata laim. Kalau emang udah bener, saya nggak peduli, dicaci maki apapun, nggak peduli. Nah, cuman sekarang di sini apakah ini emang syariat atau ini tradisi ya, tradisi. Contoh yang paling simpel, model pakaian. Pakaian gamis. Gamis. Saya pakai gamis mau gimana aja, terserah, mau bilang orang apapun, serah. Nah, pakai gamis ini syariat atau tradisi? Saya dengerin Pak Kiai Ali Mustafa Yakub ceramah ya di warung Ustadz. Pakaian itu adalah tradisi, modelnya, model gamisnya. Yang syariatnya adalah auratnya syariat. Kalau modelnya tradisi.
Artinya mau model kayak begini boleh, mau model kayak begini boleh, mau model kayak teman-teman yang lainnya silakan. Yang penting adalah menutup aurat. Terus gimana kalau saya pakai gamis segala macam? Boleh atau tidak? Begini boleh, kenapa gamis nggak boleh? Kan harusnya sampai ke situ. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh merasa saya udah islami banget dengan bergamis. Ente belum islami, apalagi pakai lepis. Ente belum islami. Yang islami adalah pakai gamis. Ini yang keliru, Yang harusnya udah nggak apa-apa dia pakai lepis. Yang penting bersih, nggak bolong-bolong, nggak digambarin macem-macem gitu kan. Sholatnya tetap. Yang pakai gamis kita hormatin aja. Udah, itu adalah pilihan, kan selesai. Ya, berarti orang yang pakai gamis boleh, orang yang pakai pakaian biasa boleh. Nah, orang pakai gamis memperkuatkan diri. Saya kepengen kayaknya sih Rasulullah pakaiannya begini nih. Saya pengen meniru pakaian yang dipakai Rasulullah. Boleh atau enggak? Ya boleh. Silakan aja pakai gamis itu. Hasilnya kan nggak ada pertikaian, nggak ada pertentangan. Yang satu nggak merasa ini, yang satu enggak. Yang satu nggak menghina yang satu nggak ngeledek yang satu. Yang repot lagi kan udah mentang-mentang udah pakai gamis, cium tangan gue udah pakai gamis. Ini kan lebih celaka. Gua udah takwa nih, gua udah hebat gitu, udah syekh gitu. Lu cium tangan. Ya, ini lebih jelek lagi. Kita takut gak dibilang Islam gitu, I Muslim gitu. Filmnya siapa? Syahrul Khan ya. Film Syahrul Khan, I Muslim, itu kan cakep tuh. Saya nggak mungkin teroris karena saya Muslim. Bisa gak kita ini enak di luar negeri kita perlu ngomong begitu. Mau ini nggak I am Muslim. Ditawari bir, no I am Muslim. Ditawari ke diskotik, no I am Muslim. Kita bisa gak ngomong begitu, dan ini menjadi satu kebanggaan ya. Bukan keislaman kita sembunyikan, akan tapi justru keislaman kita tonjolkan. Dan di negara-negara tertentu orang mencaci maki jilbab, orang mengejek jilbab, tapi ternyata akhirnya jilbabes lah yang menang. Baik, di hadis yang keempatnya, An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'a fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Imam Nawawi menjelaskan al-qaimu fi hududillah maknahu al-munkar laha. Al-qaim fi daf'iha wa idzalatiha wal muradu bil hudud ma nahallahu anhu istahamu iqtara'u. Perumpamaan antara orang yang al-qaim fi hududillah. Di sini dijelasin ya, al-qaim fi hududillah artinya adalah orang yang tetap berpegang teguh kepada hukum Allah
dan mengingkari orang-orang yang melanggarnya. Al-qaim fi daf'iha wa izalatiha. Ini ingin apa namanya? Tetap menegakkan syariat Islam. Wal waqi' fiha. Wal waqi' fiha ini yang kejeblos. Yang kejeblos perumpamaannya kayak apa? Kamatsali qaumin istahamu ala safinatin. Seperti orang yang sudah numpuk di kapal. Pasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ya, itu udah kayak tumpuk, yang satu di atasnya, yang satu di bawahnya. Wa kana alladzi fi asfaliha idza staqaw minal ma'i marru alaman pahum. Yang di bawahnya kalau kepengen air, gimana mereka minta airnya, akan nginjek-injek yang atasnya. Terus faqalu lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Kayak gimana kalau umpamanya kita kharaqna di sini, maaf, di situ diartiin apa, Ustaz? Kenapa? Enggak ada Indonesianya? Enggak ada Arabnya? Di situ diterjemahnya lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Maaf, artinya di situ nomornya? Ya, yang saya pahami di hadis ini, yang saya ingat di hadis ini, kan dampak, Pak. Kalau umpamanya ini kata Zainul MZ, kalau ada orang di rumahnya pasang dangdut gede-gede banget, kita ngomel-ngomel. Apa kata orang ini? Kenapa ente larang-larang nih tetangga nih? Kenapa ente larang-larang? Kamar gue, kuping gue, rumah gue. Kenapa ente larang-larang? Sama dah. Ada orang berzina di kampung kita, yang zina gue, yang dosa gue, yang nanggung dosanya gue. Kenapa harus ente larang-larang? Apa Zainuddin MZ bilang, kalau azab Allah turun, tsunami turun, emang rumah ente doang yang kena. Kalau ini ada wabah diturunin sebagai azab, emang rumah ente doang nggak kena, yang kena itu. Emang rumah anda nggak kena. Emang kampung kita nggak kena. Nah, itu seingat saya maknanya di situ. Atau boleh dibacain terjemahan lengkapnya, Pak Heru atau Ibu baca terjemahan lengkapnya. Ya. 189. Ya. Mungkin beda nomornya. Perumpamaan orang yang ya. Nu'man bin Bashir, Ustaz ya? Iya, dari An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal. Sebagian orang mendapat tempat di bagian atas, sedangkan sebagian yang lain mendapat tempat di lambung kapal. Iya, di bawah. Orang-orang yang berada di lambung kapal jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Mereka berkata, sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini untuk mengambil air, agar tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Jika keinginan mereka itu tidak dicegah, mereka semua akan binasa. Sebaliknya, jika dicegah, mereka semua akan selamat.
ya. Nah, kalau tadi yang umpamaannya Zainuddin tadi, orang ini bisa dicegah, kan azab Allah nggak turun, kan semuanya selamat. Kalau orang yang tadi itu dibiarin aja, satu nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, karena itu apa yang kita disuruh lakukan supaya azab ini nggak turun, kita amar ma'ruf nahil munkar. Di ceramah saya sering dengar ulama banyak yang bilang Jakarta ini kalau nggak ada majelis taklim udah kelebu, Pak. Jakarta kalau nggak ada masjid mungkin azab udah turun. Udah turun, kenapa kayak begitu? Ya kita tahu sendirilah. Tahu sendiri tempat maksiat gampang banget, dan maksiat begitu luas beredar dan di depan mata. Nah, kita nahil munkarnya, kita cuman bisa ngomong nahil munkarnya cuman di masjid, Bu. Di DPR kalah mulu. Lewat perda kalah mulu. Akhirnya ya udah, kita cuman bisa berdoa di masjid-masjid, di majelis taklim. Mungkin karena berkat doa kita itulah Jakarta masih aman seperti ini. Kalau enggak mungkin udah wallahu taala a'lam ya. Nah, itu perumpamaan orang yang menjalankan perintah Allah dengan orang yang jatuh di lubang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dibiarkan akan hancur semuanya. Kalau mereka diamar ma'rufin, diingetin, dinasehatin, maka akan selamat semuanya. Terus di hadis yang berikutnya ini, hadis yang kelima, kadang-kadang kan kita bisa ngomongnya cuma sebatas majelis taklim, sebatas grup diskusi kecil, kita nggak berani ngomong ke atas. Terus gimana tuh? Apakah kalau kita bebas kalau udah sampai ngomong ke atas atau enggak? Nah, ini hadis yang kelimanya. An Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna wa man kariha faqad bari'a wa man ankara faqad saliba walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatilhum qala la ma aqamu fikumus shalah, rawahu Muslim. Ntar ada nih ya, ada pemerintahan yang kita nggak demen. Kita nggak demennya, kita tahu mereka berbuat hal-hal negatif, berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sikap kita kayak gimana? Kalau paman kariha faqad bari'ah. Kalau yang nggak demen, bahasa kita kalau yang nggak nyoblos, maka dia udah bebas. Kalau dia tahu nih pemimpin jelek, ini bangsa akan mendatangkan madarat buat Islam, terus kita nyoblos, berarti kita masuk kategori yang mendukung. Tapi kalau bilang saya nggak nyoblos, kenapa? Gue nggak demen media. Maka fakod baria, dia nggak menanggung dosa-dosa yang pemerintahan ini lakukan. Akan tapi waman ankaro fakod salima, kan ada iniannya, ada 3 tingkatan. Yang pertama kariha, benci, maka dampaknya adalah fakod bariah, dia nggak bertanggung jawab. Tapi kalau dia ankaro, maka dia sudah salima, sudah selamat. Yang ketiga, poin ketiga adalah waman rodia, siapa yang nyoblos, siapa yang ikut kampanyein, siapa yang ikut mendukung,
Walakin man radiya wa taba'a. Ada orang yang kalau mendukung bahkan berbangga-bangga dengan dengan kelompok itu, membela-belain, ya udah dia akan masuk kategori orang itu. Terus sahabat pada nanya, boleh gak kita merangin orang yang model kayak begini? Ini bahasa sekarangnya, boleh gak memerangi Asad? Sebenarnya pertanyaannya jangan boleh gak memerangi Asad, boleh gak memerangi Abdullah? Boleh gak memerangi siapa? Khalifah bin Rashid ya? Bolehkah memerangi Mansur yang Amir Kuwait, Amir Qatar, Raja Abdullah Jordan, Raja Abdullah Makkah, Saudi, Raja Abdullah Maroko? Kan mereka ya tadi yang saya bilang, negara mana sih yang nggak banyak kemungkarannya? Negara Arab mana? Apa jawabnya? Termasuk untuk Bashar Assad. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ini, ma aqamu fikumus shalah. Enggak boleh selama kamu masih boleh melakukan sholat. Di Syria, saya tegaskan lagi, di Syria orang masih boleh sholat, orang masih boleh pengajian, di TV masih ada azan, di TV masih ada pengajian. Kan berarti yang ngelawan kan berarti bugot. Nah ini didorong habis-habisan sampai akhirnya apa yang kita ngenes Pak, kalau ibu sekalian kalau ngelihat potret Syria hari ini, ya Allah ya Rabbi, ngenes gitu, kota yang cantik, kota yang bagus, kota yang enak gitu ditinggalin, sekarang udah kayak kota mati, kayak kota nggak ada penduduknya. Di Syria orang-orang banyak banget yang tadinya ekonominya bagus, lari ke Libanon, lari ke Turki, lari ke Jordan, lari ke Irak, menjadi orang miskin, orang yang menunggu belas kasih UNDP ya, yang UNHCR. Nah, terus gimana Indonesia? Sama. Indonesia kita boleh gak keluar dari pemerintahan sini? Nggak boleh. Kita perangi pemerintahan? Nggak boleh. Alasannya apa? Di istana masih ada orang sholat. Khutbah saya berapa minggu lagi saya khutbah di istana. Sebelahnya Istiqlal masih ada azan, masih ada orang sholat. Tarsim masih masuk ke sana. Nggak boleh, kecuali kalau udah dilarang. Nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak boleh ini, larang. Baik di istana maupun di Istiqlal, kita nih orang Indonesia nggak boleh sholat lagi. Nah ayo kita angkat senjata, kita perangin pemerintah, kita gulingkan pemerintah. Itu baru boleh. Nah selama mereka masih membolehkan, sekalipun mereka kalau mau gulinginlah dengan cara-cara yang sah ya, lewat pemilu, kalahin lewat pemilu. DPR-nya bikin apa dulu zaman Gus Dur, bukan reshuffle, apa namanya, mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya, ya silakanlah. Yang penting nggak boleh dalam bentuk bugot, dalam bentuk kekerasan. Nah hadisnya sahih gak? Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim. Hadis yang keenamnya, an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadza wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhama wallati yaliha wa qultu ya Rasulullah
anahliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathural khobathu. Muttafaqun alaih. Ini ceritanya Rasulullah tahu-tahu masuk ke rumahnya Siti Zainab binti Jahas, bilang la ilaha illallah wailun lil Arab, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari sesuatu yang mengerikan yang sudah semakin dekat. Wutihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadza. Telah dibuka pada hari ini, saya enggak tahu min radmi artinya apa situ, Pak. Apa artinya? Tirai. Telah dibuka pada hari tirai Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Udah deket banget. Terus sahabat pada nanya, apa bisa masuk Ya'juj wa Ma'juj, sedangkan kami banyak orang yang soleh. Terus jawab Rasulullah, bisa. Karena syaratnya apa bisa? Idza kathural khobathu. Khobathu tahu kan artinya minal khubuthi wal khoba'ith. Kan banyak yang apal kan. Nah, Ya'juj wa Ma'juj, kalau di satu kaum itu banyakan yang negatifnya bisa terjadi, bisa masuk. Ini kita tarik. Ini kan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau kita mau kiasin ke harian kita, boleh gak azab Allah itu turun, sedangkan di situ ada orang-orang yang soleh. Ke satu kota tapi ada orang yang soleh. Boleh terjadi kalau orang tolehnya, orang jeleknya lebih banyak daripada orang solehnya. Tapi kalau orang solehnya banyak, mungkin Allah masih nahan. Nah, terus berarti di Jakarta masih banyak orang yang soleh dong? Iya. Masih banyak orang soleh dibanding orang yang tidak soleh. Nggak tahu sampai tahun berapa. Kalau sampai tahun berapa orang yang soleh makin kesingkir, makin keluar, makin nggak ada di Jakarta, ya mungkin Jakarta akan ini masalahnya masalah politis. Orang pada bilang sekarang udah kebukti kok. Buktinya apa? Kampung Melayu berapa kali banjir tahun ini? Terus Pademangan itu berapa kali banjir? Pejaten berapa kali banjir tahun ini nih? Selama mulai dari Oktober sampai sekarang. Kan biasanya kan cuma 2 kali doang. 3 kali udah jarang banget. Ini udah 10 kali banjir lagi. Itu kata teman-teman kiainya yang grup Pauzi Bowo. Nah ini kalau misalnya tahun besok lebih hancur lagi, mungkin bukan cuman banjir doang kali. Salam. Lebih parah lagi. Nah, apa kaitannya dengan bab kita? Bab kita kan gini, Pak. Babnya kan amar ma'ruf nahil munkar. Munkar itu kalau nggak dicegah, maka dia akan melebar, akhirnya membanyak, akhirnya meluas. Kalau meluas kan makin banyak. Nah, makin banyak terjadi kan karena kita nggak bendung dengan amar ma'ruf nahil munkar. Ketika makin banyak, maka ke hal-hal yang kita khawatirkan bisa terjadi. Apakah itu azab atau cobaan yang seperti Ya'juj wa Ma'juj. Nah, gara-garanya makin kurangnya orang-orang yang soleh. Tapi kalau makin banyaknya orang yang soleh, mungkin rahmat Allah masih ada di situ. Baik. Nah, hadis 190 As-Sabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulullah malana min majlisina buddun natahaddatsu fiha
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum ilal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Qal wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Muttafaqun alaih. Ini nggak pernah dibaca di majlis-majlis yang bikin selawatan di pinggir jalan. Hadisnya kan iyyakum wal julus fit turuqat. Kita dilarang ya, atau jangan duduk di jalanan. Di jalanan. Kalau bahasa yang lainnya, jangan bikin pengajian di jalanan. Bukan jangan duduk doang, tapi jangan bikin pengajian di jalanan. Wah, nggak enak, biar rame kayak gimana? Fa'in abaitum ilal majlis. Ini kan sama ya. Kalau emang pengen nongkrong di situ enak sih. Kan banyak orang nongkrong di pinggir jalan, kenapa? Enak gitu. Kata Rasul, kalau emang harus di situ juga, maka syaratnya adalah fa'atut tariqa haqqahu. Kasih jalan itu, kasih haknya. Lantas sahabat nanya, haknya apaan ya Rasulullah? Ini gampang nggak dilaksanain? Ternyata susah dilaksanain. Kenapa sih kita mau nongkrong di pinggir jalan? Sekalian nyuci mata kan gitu. Nanti kan kalau yang nongkrongnya cowok ya, kalau ada cewek jalan kita bisa nyuitin. Kan nawaitunya kan begitu. Nawaitunya apaan sih selain daripada itu? Gitu. Kalau enggak kita gangguin sedikit. Nah ini kan bertentangan banget dengan syarat yang dibolehkan oleh Rasulullah. Boleh ente duduk di pinggir jalan, syaratnya adalah memenuhi syarat ini. Apa syaratnya? Ghaddul basar. Lah malah kita bukan mau ghaddul basar, mau cuci basar gitu. Bukannya mau ghaddul basar. Ini udah nggak memenuhi syarat. Nah, yang kedua wakaful adza. Kita malah bukannya mau wakaful adza. Kita mau kadang-kadang kita mau petang-teng mau nyari ribut. Lu jangan belagu di kampung gue. Ini kampung gue. Kan kita mau nyari ribut. Di sini boleh, tapi wakaful adza. Jangan mengganggu. Waradus salam, apalagi ini. Dan membalas salam, wal amru bil ma'ruf. Ini jarang dilakukan, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau umpamanya ada orang pakai pakaian yang enggak senonoh, kita bilang, "Mbak, enggak pakai jilbab aja, ntar digangguin orang." Enggak ada yang ngomong kayak gitu, Mas. Yang ada cakep banget, Mbak gitu. Malah kita suruh buka dong dikit gitu. Ya itu kan udah bertentangan dengan sama persyaratan di sini. Kalau kita kaitkan dengan majlis taklim gimana? Sama. Ditutup. Harusnya kan di sini wakaful adzannya jalan. Kasih dong jalan, atur dong jalan. Radus salam. Ini tutup, muter Pak, muter. Ini bukannya solusi. Nah, berarti udah zalim orang-orang yang melakukan majlis taklim di pinggir jalan. Iya. Karena tidak memenuhi persyaratan yang dicantumkan oleh Rasulullah. Kalau mereka tetap melaksanakannya di pinggir jalan, terus memenuhi syarat ini, maka kita mungkin terpaksa bilang silahkan. Syarat ini ternyata sulit untuk dipenuhi buat majlis taklim yang suka nutup jalan, atau buat anak-anak muda yang suka nongkrong di pinggir jalan. Terus ini kita kaitkan dengan portal gimana? Kita kaitkan dengan polisi tidur gimana? Bisa. Ininya yang di sini nih. Wakaful ada gak? Kan kita maksudnya bikin polisi tidur amar ma'ruf nahil munkar, Ustaz. Iya, tapi yang kaful adanya bikinnya ketinggian sehingga nyeser mobil tuh, Pak. Bikinnya kebanyakan sehingga nggak nyaman banget bagi pengendara mobil. Nah, silakan bikin polisi tidur, tapi syarat ini dipenuhi ya. Tidak merusak mobil orang, tidak mengganggu kenyamanan orang, tidak mengubah fungsi asal jalan ini adalah jalan umum.
Di hadis yang ke-8-nya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin panada'ahu fatarahahu wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min nari fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi bihi qala la wallah la akhuzuhu abadan wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang sahabat ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Rasulullah ngelihat ada sahabat pakai cincin emas. Terus Rasulullah ambil cincin itu kemudian dibuang. Rasulullah bilang, "Emang ada kalian yang mau ngambil neraka terus nerakanya dipegang atau dipakai?" Maksudnya kan ini barang nggak boleh buat laki-laki. Emas ini nggak boleh laki-laki, kalau dipakai sama dengan kita makein api di cincin kita atau di kelingking kita atau di jari kita. Terus dibuang. Habis dibuang sebenarnya nggak boleh punya emas atau nggak boleh pakai cincin emas. Kan nggak boleh pakai cincin emas. Terus berarti iniannya apa namanya, emasnya boleh gak? Boleh. Rasulullah jalan, ada yang bilang, lu ambil lagi cincinnya. Lu ambil lagi tuh cincinnya, lu jual. Jual kan bisa buat beli apaan kayak gitu ya. Jangan pakai, jangan. Toh pengharamannya kan pengharaman make cincin. Buat laki-laki pakai cincin emas. Kalau jual cincin emas mah boleh. Hebatnya apa namanya sahabat Rasulullah ini, gua nggak bakal ngambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, babnya Rasulullah menegakkan amar ma'ruf nahil munkar, sahabat menerimanya dengan sami'na wa ta'na. Itu babnya. Nah, kalau buat perempuan boleh, Bu. Buat perempuan boleh pakai emas. Nah, buat laki yang nggak boleh. Nah, terus pelajaran buat kita nggak bisa nggak seperti sahabat gitu kan? Kalau umpamanya melakukan kemungkaran terus diingatkan, sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Contoh yang paling simpel, ketika kita di masjid, sop kita nggak lurus, diingetin, lurusin sopnya, lu aja deh yang maju. Pak maju Pak, isi sop, apa komentarnya, lu aja dah yang maju, gue enakan di sini nyender kan gitu kan, gue enakan di sini ada AC-nya ada atau kipas anginnya atau ada angin dari jendelanya. Akibatnya apa? Akibatnya kan jadi sopnya nggak bagus. Ya kita udah benar ya, sudah amar ma'ruf nahi munkar, tinggal orang ini mau gak sami'na wa ta'na. Harusnya ya udah dah, geser dikit nggak apa-apa, nggak dapat angin AC. Toh cuman sholatnya cuman sebentar doang. Harusnya kan sikapnya kayak gitu. Terus kalau kita mau tarik ke hadis yang tadi pertama kali kita baca, bayana Rasulullah SAW, hadis yang ketiga, kita ketika bilang ayo lurusin, kan ada suka yang nyeletuk, lu belagu lu sok pinter lu, kan ada yang suka ngomong begitu. Terus sikap kita gimana? Apakah kita kapok atau kita tetap akan melakukan hal yang sama, amar ma'ruf nahi munkar juga? Tadi masa bodoh mau dibilang sok ki, masa bodoh mau dibilang sok alim ki, sok pinter ki, kalau ini emang bener ya udah tetap kita laksanain, sekalipun harus dibilang atau dicap orang sebagai sok pinter, sok alim dan seterusnya. Wah nggak enak Ustaz, jadi dimusuhin sama apa namanya
dimusuhin sama orang kampung, dimusuhin kan karena mereka nggak tahu. Coba mereka tahu, coba pengajiannya babnya bab itu, selesai. Kita kan jarang ngajinya, kan jarang bab gituan. Saya sempat diingetin orang, Ustaz, sholat termasuk di Baitul Mughni, ini sopnya aja belum lurus. Kita para khotib Jumat ngomongnya politik mulu gitu, nyinggung politik mulu, sopnya aja belum lurus. Artinya jarang banget ada yang nyinggung soal sop. Yang dinyinggung soal haji lah, soal puasa lah, bla bla bla. Soal sopnya enggak gitu. Saya ketika ditegur kayak gitu, saya udah niat ya. Pas saya akan khutbah di Baitul Mughni, saya nggak mau ngomong apa-apaan, tapi saya mau ngomong soal soal yang sederhana. Insya Allah dengan soal sederhana kita jelasin dalilnya apa, kaedahnya seperti apa. Ya mudah-mudahan yang tadiannya pengen nyender mulu mau bergeser. Nggak apa-apa dah kalau emang harus ngelurusin, ngerapiin, nggak pakai nyender nggak apa-apa. Baik. Di hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna Aizab bin Amru radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad wa qala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrur ri'ai al-khutamah fa iyyaka an takuna minhum wa qala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Saya lupa terjemahannya, Pak. Tolong dibacain terjemahannya lagi. Waktu ngaji di mana saya udah lihat syarahnya, tapi sekarang kelupaan. Abu Sa'id Hasan Basri menceritakan bahwa Aid bin Amru radhiyallahu anhu masuk ke tempat Ubaidillah bin Ziyad dan berkata, "Hai bocah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Jangan sampai kamu seperti mereka." Ubaidillah berkata, "Duduklah, kamu adalah serpihan tak berguna dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aiz berkata, apakah para sahabat radhiyallahu anhum memiliki serpihan tak berguna? Serpihan itu hanya dimiliki oleh generasi sesudah mereka dan generasi selain mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, inna syarrari ai, sungguhnya pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang tidak peduli dengan, yang kejam dengan rakyat, yang terhadap kejam rakyat. dengan rakyatnya. Ya. Saya ragu penjelasannya, Pak. Saya tunda aja yang 1992-nya. Saya takut maknanya beda dengan pemahaman benernya, beda dengan yang diterjemahin. Yang 192 saya tunda di pengajian berikutnya sampai saya menemukan penjelasan yang lebih jelas lagi.
Di hadis yang ke-193 Al-Ashir an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari au la yusikannallahu ayyab as'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ini peringatan yang cukup keras ya. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biadihi, demi Allah, kalau bahasa gampangnya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'rufi. Kamu harus amar ma'ruf nahil munkar, atau pilihannya atau la yusikannallahu ayyam ata'alaikum iqaban. Atau kalau enggak kita pilih yang amar ma'ruf nahil munkar, atau iqab Allah akan turun. Ente pilih mana dah? Pilih amar ma'ruf ente tegakin, atau iqab Allah turun. Terus kalau iqab Allah udah turun, gampang kok, tinggal doa doang. Tinggal doa doang. Terus doa kita gimana? Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Doa kita udah gak mempan. Kan kita sering ya, udah gampang, doa aja. Doa udah nggak mempan. Kenapa doanya nggak mempan? Karena ada kewajiban yang kita tinggalin. Kewajiban pertama itu kan amar ma'ruf dulu, amar ma'ruf nahil munkar dulu, sehingga nanti bala atau azab atau keburukan nggak menyebar di kampung kita. Akhirnya azab nggak turun. Nah, tawaran Allah untuk amar ma'ruf kita nggak laksanakan. Akhirnya pilihannya adalah pilihan kedua, azab Allah yang bakal turun. Udah gampang, ntar kita berdoa aja. Doa kita udah mulai nggak diterima. Nah, di makna yang tersembunyi di hadis ini, sebenarnya kan Allah ngasih kesempatan dulu Pak. Pertamanya Allah kasih kesempatan seluas-luasnya kita untuk berbuat baik dulu. Kalau sepun yang di sini kan aula yusakannallahu ayyab as'alaikum iqaban, ini kan kalau sampai kita nggak ada yang amar ma'ruf, nggak ada yang nahil munkar. Maka jatuhannya kedua. Kalau tadi itu ada yang amar ma'ruf setengah, atau sebagian kecilnya amar ma'ruf, maka berlaku kaidah yang tadi Pak, yang tiga hal tadi itu. Ada yang ingkar, ada yang mengingkari, terus ankaro sama pakot bari'ah. Allahu Akbar. Bentar Pak. Ini dia. Kariha. Ada yang membenci, ada yang mengingkari, ada yang mengokein. Kan ada tiga hal nih. Kalau yang mengingkari dan membenci, ini selamat udah. Tapi kalau umpamanya semuanya mengiyakan, semuanya menyetujui, maka azab akan turun. Dan alhamdulillahnya Jakarta itu masih banyak orang yang benci. Istilahnya kalau orang lewat Mabes ya, lewat kota sana tengah malam, masih banyak orang yang lewat kota dengan astagfirullah, 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 naudzubillah begitu. Kan astagfirullah dan naudzubillah kan berarti kan ingkar. Kalau lewat sono mampir kan redo. Atau kita tunggu-tunggu kan berarti redo. Atau jangan dibongkar dah, jangan dirazia dah, berarti kan redo.
Nah, ternyata di Jakarta masih banyak orang yang mengingkari. Akhirnya apa? Akhirnya aula yusakannallahu ini enggak terjadi atau belum terjadi karena masih banyak orang yang lewat situ astagfirullah, naudzubillah min dzalik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, di hadisnya. Nah, terus kalau umpamanya kita amar ma'ruf pahalanya apa sih? Kalau kita sampai amar ma'ruf, tadi kan amar ma'ruf potretnya tadi ada 3 ya. Maaf, ada 2 amar ma'rufnya, yang satunya redha, inkar sama kariha. Pahalanya adalah al-hadi asyar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdulul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling afdol adalah kalimatu adlin, kalimat yang bijaksana, kalimat yang benar, inda sultanin jairin, di hadapan pemerintah atau pemimpin yang brengsek atau yang zalim. Ini kan sama dengan amar ma'ruf nahil munkar, tapi amar ma'rufnya tingkat atas kan Pak. Tingkat atas bukan dia ke pelaku, akan tapi ke penanda tangan, ke pemilik kebijaksanaan. Kemarin saya ceramah di Balai Wali Kota Jakarta Selatan. Habis ceramah di Wali Kota, ternyata salah satu dari kepala bidang, kepala bidangnya adalah adik kelas di Gontor. Bidangnya bidang pariwisata. Apa dia bilang, cerita di dalam itu, ngelus dada, Ustaz, ya Allah ya Robbi, dunia ana gelap Ustaz. Ana nggak ngelakuin tapi ada tanda tangan. Ya, pembukaan naik klub atau apapun, pintunya mana? Pintunya kan dia. Pintu. Nah, kan dia bilang, gimana anak nggak mau ngasih? RT-nya udah tanda tangan, RW-nya udah tanda tangan, lurahnya udah tanda tangan, ujungnya di ini ya. Ujungnya kan di dirjen, apa bukannya dirjen ya, bidang pariwisata. Ya, kan terus kota besar mana yang nggak ada gituannya Ustaz? Bukan kita nggak tahu, kita yang tanda tangan. Gimana nggak tahu? Tapi untungnya kan dia masih astagfirullahaladzim. Ini hanya juga tanda tangannya jangan auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia itu bagian mana? Bagian rodiyah atau bagian yang angkaro? Atau bagian yang apa tadi? Kariha. Mungkin dia bukan angkaro kali. Dia kariha ya. Dia nggak demen ini tanda tangan. Karena itu bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim, untuk mengingkari gitu. Nah, akhirnya kan saya bilang, ya ente balaslah, ente bayarlah. Bayarnya pakai apa? Ada kan kegiatan-kegiatan yang warnanya Islam. Jangan melulu warnanya abu-abu. Yang hitam ente coba abu-abuin, yang abu-abu coba ente putihin. Anda bilang begitu. Udah ente iniin. Ntar Anda bantu di sini, kita siap untuk mengisi acaranya. Ente yang iniin dah, yang ngadain ya, dinas pariwisata yang ngadain. Jangan lagi yang apa namanya, yang abu-abu, apalagi yang hitam gitu. Susah ya, emang susah mainnya di situ sih. Nah, sekarang ini kesempatan terbuka banget kita nanti untuk mendapatkan afdolul jihadi. Terbukanya di era teknologi ini, kita bisa ngirim SMS, kita bisa ngirim email, kita bisa ngirim aduan ke Facebook. Isinya adalah
hal-hal yang tadi itu, amar ma'ruf nahil munkar. Ini termasuk saya sering ngomong, sering terlintas ide, tapi belum pernah saya laksanakan. Nawaitunya saya laksanain. Saya kirim umpamanya, kan di pos polisi ada aduan kepada yang terhormat Mabes Polri lah umpamanya, Pak, di depan lapangan Mabes Polri itu banyak orang yang diri di situ nunggu nyetop mobil. Sebenarnya kan jawabannya gue juga udah tahu kan gitu kan ya. Atau tahuan juga gue. Kan orang kan banyak bilang sama aja bohong gitu, karena mereka juga udah tahu. Terus buat kita kan udah, yang penting saya udah ada inkar, yang saya pada udah ada melapor gitu. Soal nanti dilaksanakan atau tidak peraziannya, ini urusan mereka. Maka jawabannya adalah faqad bari'a tadi tuh. Waman kariha faqad bari'a. Yang tidak setuju berarti dia udah lepas tangan, udah nggak bertanggung jawab. Nah, kita tinggal bikin surat pengaduan ke pihak-pihak yang berwajib, entah ke polisi, entah ke apalagi Satpol PP. Kita bilang bahwa di tempat-tempat 1, 2, 3, 4, 5 adalah melanggar undang-undang, melakukan hal-hal ini. Soal mereka tidak ada responnya, ya kita bilang udah, yang penting saya sudah melaksanakan. Saya pernah melaksanakan yang ini ketika Lady Gaga mau konser. Pak Fauzi kan kesini, makan siang di sini habis Jumatan. Sambil nyendok nasi, saya bilang, Bang, izin Lady Gaga tinggal 1 Bang, di Dirjen Pariwisata. Dia yang belum tanda tangan. Abang desek aja supaya nggak tanda tangan, saya bilang begitu. Abang desek aja supaya jangan tanda tangan. Toh abang punya kekuatan untuk desek, untuk desek, kan bukan tanda tangan, bukan gubernur tuh. Izin itu bukan tanda tangan gubernur, tapi tanda tangan dinas ya, dinas. Yang neken gue lebih gede lagi gitu. Artinya beliau kita ditekan lebih gede lagi satu. Artinya kan saya neken Pak Fauzi ya, Bang jangan diizinin supaya dia neken ininya. Ternyata juga yang nekennya dia lebih hebat lagi gitu. Entah siapa lebih hebat lagi. Nah, saya udah selesai Pak. Tanggung jawab saya udah selesai. Saya udah ngingetin orang nomor 1 di Jakarta, sekalipun jawabannya seperti itu. Kalau kita di era teknologi, kita buka situs, tahu-tahu ketemu hal yang negatif. Pak Tifatul kan udah bilang sekian ribu udah saya basmi, akan tapi sekian ribu lagi muncul. Kita catetin aja, kita kirimin ke Naula ya, yang pengaduan situs porno. Ada nyanya Kemeninfo punya, ada badan independen, bikin di situ, ngaduin ke sono. Berarti kan kita udah amar ma'ruf nahil munkar. Atau iseng-iseng telepon El Sinta, Nawala, atau telepon El Sinta, bikin pengaduan laporan masyarakat. El Sinta kan lumayan kuat itu, didengar, jadikan bahan diskusi. Ada yang bilang, kalau Ustadz minta tarif laporin nggak? Gitu. Kan udah dilaporin. Laporannya lewat mana? Baca aja tuh polemik tentang soulmate. Isinya di tempat gua dia minta 25 juta, di tempat gua dia minta 30 juta. Kan ada pengaduan seperti itu. Nah, ini jadi media yang bagus banget ya. Surat pembaca atau surat pengaduan itu kita bisa amar ma'ruf lewat situ.
Sekalipun umpamanya kita belum bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada itu, minimal kita udah bikin laporan lengkap dengan data, apalagi lengkap dengan foto, kirim. Dikerjain atau enggak, ya kita sudah bariah, kita sudah lepas tanggung jawab. Masih ada 3 lagi Ustaz ya. Masih ada 3 lagi. Nah, seperti kita janjikan kemarin, kita pengen coba untuk ngelihat inian, ngelihat aplikasinya. Kemarin yang belum pada hadir, kan kita nanya nih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak ngaji di sini apakah untuk sendiri atau untuk berbagi? Kalau untuk sendiri kan hanya buat dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri cukup baca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau umpamanya saya pengen juga berbagi, berbagi kepada orang lain ya. Orang lainnya itu apakah lingkungannya kecil atau lingkungannya besar, maka aplikasi yang kita sudah baca di kitab Riyadhus Shalihin ini kita bagi kepada orang lain dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatannya apa? Bisa bukan? Bisa di ini ya. Pendekatannya di program selangkah lagi Anda masuk surga. Nah, saya kepengen ternyata kemarin jawaban yang hadir kemarin banyakan yang kepengen berbagi ketimbang kepengen buat dirinya sendiri. Nah, karena itu saya pikir perlu kita untuk menjelaskan metode yang coba saya analisa, akhirnya saya rumuskan menjadi 12 langkah. Nah, 12 langkah ini saya akan jelaskan kenapa kok kayak gini sekalipun isinya enggak, Pak. Karena isi hadisnya kita cukup dengan baca Riyadhus Shalihin. Nah, semua hadis yang ada di sini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita baca temanya aja. Temanya begini nih, jadinya kayak begini. Nanti kesempurnaan hadis itu, kesempurnaan konsep sunnah akan kegambar sama kita. Kalau Riyadhus Shalihin yang bikin kan Imam Nawawi. Poin-poinnya juga sesuai dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kan juga terpengaruh sama kondisi sosial waktu itu. Maka bikinnya pun seperti itu. Nah, sekarang ini kita hidup di lingkungan yang berbeda, di zaman yang berbeda, di kondisi sosial yang berbeda. Kita ngambil barokahnya dari Imam Nawawi, tetap ngambil hadisnya seperti yang diambil oleh Imam Nawawi. Cuman judulnya doang, urutannya doang yang kita rubah, kita beri judul sesuai dengan kondisi kita. Nah, bagi yang kemarin nggak datang, ada beberapa orang di sini. Ya mudah-mudahan nawaitunya adalah juga untuk berbagi, bukan untuk dirinya sendiri. Baik. Nah, kemarin kita udah mulai atau belum, Mas? Belum sampai 1 ya, belum sampai 1 langkah. Nah, kemarin kita katakan gini. Kalau kita menjual kata-kata soleh, ayo jadi anak soleh, ayo jadi orang soleh kepada anak muda sekarang, responnya adalah kurang laku. Anak muda sekarang ini diajakin jadi orang baik, orang soleh, kurang laku. Tapi kalau diajakin mau gak masuk surga, mau. Kadang-kadang juga mereka salah. Masuk surganya kayak gimana? Ya minum obat kan gitu kan.
atau minum miras dianggap udah masuk surga. Nah, kita nih masuk surga beneran gitu. Nah, hasilnya pendekatannya adalah kita balik. Kita balik. Kalau orang dulu itu kayak Imam Nawawi ngajak orang, ayo jadi orang soleh nanti kamu masuk surga. Sekarang kita balik. Lu mau gak masuk surga? Mau, ayo jadi orang soleh. Jadi dibalik kata-katanya doang, sehingga ini nanti akhirnya jadi bisa cocok dengan kondisi orang sekarang. Nah, perubahannya itu ini langkah-langkahnya. Saya katakan sebagai selangkah lagi Anda masuk surga. Mulainya dari mana? Ini mulai dari sini. Kenapa kok saya harus bilang mulainya dari sini? Ini untuk memberikan kesempatan ya dan bisyarah kepada semua orang. Kadang-kadang kan orang yang sekarang nih mau ke masjid, tahu-tahu pensiunan. Pensiunan yang dulunya adalah bla 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 bla, masa lalunya gelap banget. Pak, saya udah pensiun, bisa gak saya ikutan menjadi orang soleh? Bisa gak saya masuk surga? Atau orang yang udah semuanya dilakukan. Kemarin datang orang ke sini menawarkan jasa. Dia cerita, Pak, saya kepengen menjadi orang baik. Udah berapa tahun nih saya berusaha untuk menjadi orang baik. Dulunya saya orang apa saya udah saya kerjain, Pak. Sekarang ini saya udah pengen jadi orang baik, karena itu saya kepengen melakukan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaannya bisa gak? Gitu. Bisa gak orang yang seperti itu? Jawabannya bisa. Bisa. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Mulainya pakai apaan? Mulainya dengan mudah banget. Mulainya dengan bismillah. Siapa aja mau masuk surga bisa. Oh, saya punya jamaah mantan pelacur, bisa. Mantan pemagok, bisa. Mantan pembunuh, bisa. Orang biasa juga bisa. Mulainya dari mana? Sama. Mulainya dari dengan bismillah. Mulainya dari sini. Mulainya dengan bismillah. Ini teorinya. Terus mulainya dengan bismillah, selanjutnya gimana? Ini kan untuk menimbulkan optimisme, percaya diri bahwa saya bisa menjadi orang baik. Syaratnya mudah kok, cuman bismillah doang. Nah, ternyata kan bismillah melibatkan Allah. Allah kalau kita udah libatin kan jadi luar biasa. Kemahaan Allah itu akan ikut campur di urusan kita. Nah, cuman supaya Allahnya ikut campur sempurna, kitanya juga harus sempurna. Sempurnanya dengan apa? Niatnya betul-betul karena Allah. Niatnya karena Allah, harus betul-betul karena Allah. Dan enak loh kalau kita betul-betul bisa niat karena Allah. Kenapa kok enak? Niat yang benar tetap dihitung walau salah alamat. Cuman diingetin juga, niat yang negatif juga berdampak negatif. Ini dikunci dengan di sini. Niat betul-betul harus karena Allah. Enak kalau niat karena Allah. Niat Allah, kenapa enaknya? Nggak nyampe juga pahala. Bapak mau ke masjid, nggak nyampe masjid, tabrakan, dapat gak pahala ke masjid? Dapat. Kita puasa, baru sampai zuhur udah innalillahi, dapat gak pahala puasa itu? Dapat. Mau pergi haji baru sampai niat. Kalau misalnya nggak dapat kan baru sampai Cengkareng. Beda lah kalau yang itu. Ini kalau udah naik pesawat beneran, sampai Jeddah belum ngapa-ngapa udah innalillahi, dapat gak pahala haji? Dapat. Ceritanya cerita orang yang bunuh 99, belum berbuat apa-apa udah dapat masuk surga kan? Yang bunuh 99 plus 1.
Sama dengan orang yang sahabat Nabi yang belum pernah haji, belum pernah sholat, belum pernah apa, perang masuk surga. Ini langkahnya, niatnya. Habis niat kayak gimana? Udah tawakal. Kita udah mulai mau bener kok. Niatnya udah bener, langkahnya bener, kita tinggal libatkan Allah sekali lagi Pak, kita libatin. Mulainya kita libatin Allah, bismillah tawakal tuh melibatkan Allah, niatnya karena Allah, dan sandaran kita adalah Allah. Ntar gimana nih, ntar kalau misalnya saya tobat, rezeki saya gimana? Tawakal tuh ala Allah. Nanti pekerjaan saya jadi dipecat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti bini saya marah-marah mulu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak saya jadi harus pindah sekolah, dari sekolah yang bagus ke pindah sekolah yang biasa-biasa aja. Wah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan-jangan di sekolah biasa dia prestasinya malah tambah tinggi. Kenapa kok kayak gitu? Karena yang kita libatin ini bukan sembarangan Pak. Yang kita libatin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dahsyat ya, maha hebat. Mulai dari sini. Nah, dengan kita ungkap yang ini kita bisa kupas secara dalam, secara jauh. Kita bisa narik orang yang model apapun juga. Model amburadul kayak apa juga bisa, amburadul aja bisa, apalagi yang lempeng-lempeng, yang soleh-soleh. Yang soleh kan tinggal moles doang. Kalau yang ya maaf ya, yang di depan saya kan nih tinggal moles doang. Kalau yang amburadul kan di tempat yang berbeda. Atau ada satu kadang-kadang ya nggak tahu, saya sering banget habis ceramah di Istiqlal ya, di Istiqlal tahu-tahu Ustadz saya punya masa depan yang hancur lebur, berantakan gimana? Jawabannya kan ini Pak, di tempat yang lain begitu juga. Dan saya tahu persis juga ada orang yang masa lalunya amburadul, dia mau bener, bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Dengan modal yang ini kita bisa ngerangkul orang, ngasih harapannya, karena pintu tobat kan ditutupnya ketika nyawa udah di tenggorokan ya, kerongkongan ya. Iya. Atau ketika matahari udah terbit dari barat, kan sekarang belum. Ini metodenya. Berarti ini teman-teman udah ada yang punya pengajian di mana-mana, di beberapa tempat, ngerangkulnya kayak gitu. Baru abis mulai dari sini kita kuatin iman. Kuatin imannya gimana? Kuatin imannya kita harus tahu sendi-sendi Islam apaan? Iman, Islam, ihsan, yakin, tawakal. Iman itu apa? Kita jelasin iman itu apa. Rukun iman kayak gimana? Cabang-cabang iman kayak gimana? Islam itu apa? Rukun Islam apa? Mana Islam apa? Ihsan itu apa? Kita jelasin lagi. Yakin dan tawakal itu apa? Kita jelasin lagi. Tinggal klik iniannya. Hadisnya hadisnya nomor 74 dan 75 udah pernah kita baca. Yakin dan tawakal. Ini dasar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kayak gitu, udah kita mulain. Jangan tahu dasarnya doang, akan tapi ningkatinnya gimana? Ningkatinnya caranya adalah ini, cara ningkatinnya. Ini kan Riyadus Sholihin banget nih. Mulai dengan tobat, jaga dengan sabar, tambah dengan syukur, kawal dengan muraqabah, gapailah takwa, hiasi dengan tawakal, pertahankan hubungan itu dengan istiqomah. Ini urutannya Riyadus Sholihin banget.
Apa maksud mulailah dengan taubat? Ini dia. Karena taubat itu bisa menghapuskan semua dosa. Ini orang yang tadi itu udah hancur lebur, jadi optimis dia. Karena dosanya udah diampuni asal taubatnya beneran. Terus diterima gak sama Allah? Allah membuka pintunya lebar-lebar. Terus nanti gimana nih? Anak malu. Allah gembira kok. Allah gembira. Allah bukan memalingkan mukanya, tapi Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertobat. Karena itu inti jangan ragu lagi. Terus kalau gitu gimana sih taubatnya kapan nih? Ya udah setiap hari. Berapa kali setiap hari? 70 kali atau 100 kali. Lapaznya kayak gimana? Klik lapaznya. Lapaz taubat. Lapaz istighfar gimana? Lapaz istighfar yang terbaik gimana? Ini yang kita sering baca Sayyidul Istighfar. Batasnya kapan Ustaz? Batasnya kan ini, klik nih batas akhir taubat. Batas taubat kan sebelum nyawa di tenggorokan atau di kerongkongan. Inti matinya kapan? Nggak tahu ya, karena itu mulai dari sekarang. Kan karena jangan-jangan inti nggak nyampe rumah udah meninggal. Nah, terus hakikat manusia akan selalu berdosa, karena itu perlu istighfar. Nah, manfaat istighfar apaan? Nah, Ustaz, kalau saya tobat rezeki saya tambah gak? Ini nih, ini yang kita bilang tuh, cakep banget. Hadisnya belum kita baca ya sayang, belum sampai waktunya. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang selalu beristighfar, man lazima kan artinya selalu. Barang siapa yang rutin beristighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitannya ada jalan lapangnya, ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Setiap ada kesulitan juga akan ada solusinya. Terus yang dicari-cari waradaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, logikanya kayak gimana? Orang yang istighfar dosanya sudah diampuni. Orang yang selalu beristighfar dosanya sudah diampuni. Ketika dosanya sudah diampuni, posisi dia akan merapat ke Allah, lebih dekat ke Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, apa aja yang diminta dikasih. Bahkan yang belum diminta udah dikasih duluan. Kan ibu-ibu sekalian, ada orang yang minta perlu pakai ngomong, ada yang orang minta nggak perlu pakai ngomong udah dikasih. Nah, siapa yang minta nggak pakai ngomong udah dikasih? Yang udah paham. Kalau ada orang datang tanggal 1, udah ketahuan dah diminta. Kalau ada orang datang tanggal 25 udah ketahuan, gak usah ngomong juga dia mau minjem. Kalau tanggal 1 dia mau minta, Ustaz. Tapi kalau tanggal 25 dia mau minjem. kehabisan duit. Nah, kalau datangnya mau lebaran, artinya mau apa? Kalau datangnya bulan Rawah, kalau bahasa kita ya, datangnya bulan Rawah mau minta maaf gitu. Bukan mau minjem duit. Tapi kalau datangnya habis lebaran, mau ngundang. Kalau bulan Syawal dikawinin. Iya kan? Dong apa namanya? Hujan gerimis aja. Bulan Syawal dikawinin. Jadi kalau nggak usah pakai ngomong udah ketahuan. Nah, yang lainnya perlu ngomong. Nah, kita gali dah di sini. Gali di sini. Sabarnya juga, sabar tuh kayak apa? Nih udah kita baca semua nih. Sabar sebagai cahaya, sabar
Sabar itu anugerah yang terbesar. Sabar itu merupakan keistimewaan seorang mukmin atau sifat dasarnya seorang mukmin. Sabar itu harus terjadi di awal kejadian. Sabar itu harus diawali dengan berusaha, dengan usaha. Jadi sabar itu harus berusaha dulu, akhirnya sampai sabar. Sabar yang sempurna bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Sabar sekecil apapun berpahala. Jika Allah menginginkan seseorang itu kebaikan, akan meninggikan seorang, maka dia akan diuji dan orang itu akan mensikapinya dengan sabar. Orang yang kuat adalah orang yang sabar. Terus doanya gimana? Ini doa agar tidak mudah marah. Kalau cerita-ceritanya tinggal klik doang bagaimana cerita orang sabar. Rasulullah, para sahabatnya, putri-putrinya dan seterusnya. Ini dengan menggunakan ini saya hakul yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian udah bisa jadi ustadz atau udah bisa menjadi separuh ustadz. Iya, dengan metode ini udah bisa menjadi separuh ustadz. Nanti kan kalau udah hatamnya sampai babnya keberapa, udah jadi ustadz beneran. Artinya modalnya lebih hebat daripada ustadz yang sering tampil di TV. Nah, dan ini juga nanti kita akan bikinin set yang 12 langkah ini jadi versi Android. Nah, tinggal desek aja Mas Agusnya. Nanti ngajinya tinggal begini doang. Srek. Nah, dan saya pengen yang Android yang Al-Hadi udah pada download semua ya. Iya, yang Androidnya udah pada download ya. Ibunya juga udah pada download. Ya. Ada yang belum tahu? Belum punya Androidnya? Kan tinggal angkat tangan Zat. Habis salat maghrib angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka Androidan. Sekaligus aja note 2, note 3 ya Allah kan gitu kan. Yang cakapan dikit. Nanti pintunya dari mana? Ya. Tadi saya ngisi di Pondok Indah Zat. Pondok Indah tahu sendirilah. Habis mau pulang, mau masuk, Ustaz bukan yang selalu di TV ya? Iya. Kalau gitu ntar saya ketemu dah. Saya habis ini habis pengajian ketemu. Habis pengajian ketemu, dia nemuin, Ustaz, saya punya harta tapi nggak punya anak. Saya kepengen ada yang doain saya. Ada yang doain saya. Caranya gimana? Wong saya nggak punya anak. Ya saya bilang ambil yang 2. Kan hadisnya kan 3 tuh. Idza mata ibnu Adam kan 3. Anak dia nggak punya, Pak. Anak nggak punya. Kan orang banyak bilang anak jangan anak biologis, tapi anak psikologis. Dia belum bisa nerima nih. Saya bilang amalin aja yang 2. Sedekah jariyah sama ilmu yang bermanfaat. Ambil aja 2. Saya bukan ustazah, saya orang biasa. Ya ambil sedekah jariyah. Alhamdulillah suaminya meninggal, dia tinggal sendiri, gak punya anak, hartanya ada. Habisnya gitu, Ustadz boleh gak saya bikinin masjid buat Ustadz? Buat di pesantren Ustadz. Nah ini Pak, masjid aja dapat Ustadz, apalagi Android kan gitu. Nah mudah-mudahan beliau udah bilang sebelum lebaran Ustaz saya kepengen bangunin masjid yang saya bilang saya lagi ngurus IMB-nya, minta diurus IMB-nya. Ketika IMB-nya turun dia mau bangunin masjidnya. Ya.
Alhamdulillah. Nah, tinggal sekarang kita minta apaan? Minta apaan sama Allah? Nah, minta kan boleh lewat gambar ya. Ya Allah, nih gambar buat masjid nih. Berarti kan kita minta, ya Allah, bantuin untuk bikin masjid di sini. Nah, itu pakai ngomong atau nggak pakai ngomong? Pakai gambar, Pak. Pakai gambar. Nah, baik. Masih ada sedikit waktu. Besok kita ingetin yang di sininya kita meningkatkan ya, meningkatkan hubungan dengan Allah. Dan ini bagi yang ingin berbagi, nunggu pakai web boleh, nunggu Androidnya berapa bulan lagi Mas Agus? Ini insya Allah kita mau bikin versi Android. Kalau udah enak banget ini, sangat interaktif. Ya, baik, kita buka pertanyaan. Ya, Ustaz. Bentar, digedein. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Allahu ayja'alakum minal aidin wal faizin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kullu amin wa antum bi khair. Pertanyaan Ustaz yang pertama, ini yang konsep 12 langkah tadi itu apakah untuk latar belakang orang yang benar-benar itu kan termasuk manhaj dakwah ya? Iya. Nah, itu Kak, apakah untuk orang yang benar-benar latar belakangnya memang belum tahu sama sekali tentang Islam, ataukah untuk orang yang dia sebenarnya sudah tahu tentang Islam? Ini sebagai kasus begini, kan di tempat saya itu latar belakang orang di sana itu adalah pondok pesantren, dia pondok pesantren jebolan lah bahasanya. Tetapi ketika ditinggal oleh orang tuanya kemudian dikasih warisan, nah kemudian tanahnya ini dibuat kafe atau bar. Ya kita udah paham lah kafe atau bar itu isinya apa kan? Isinya miras dan wanita. Kenapa bisa dengan model seperti ini? Apa dengan yang apa namanya itu tadi? Dengan apa 12 langkah ini? Ataukah ada metode yang lain ya yang bisa sedangkan istilah katanya kan dalil lebih tahu dia lah, lebih banyak dia kan, karena dia orang tua udah lama ngaji, majelis ta'lim sana sini, jebolan pondok juga begitu. Nah itu gimana kalau dengan 12 langkah ini apa bisa juga dengan yang itu? Nah kemudian yang kedua adalah masalah kariha dan ingkar nih. Kalau misalnya yang tadi ketika seorang itu menandatangani hal seperti tadi, apakah itu tidak termasuk orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika dia menandatangani tapi dia mengucapkan auzu misalnya. Kayak dulu waktu guyonan saya waktu sanawiyah itu lagi mau minum bir, baca bismillah katanya. Begitu. Nah, itu apa enggak termasuk menghina Allah Subhanahu wa taala karena ada dalil yang lain ya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wallahu a'lam bissawab. Itu gimana? Ya. Untuk yang pertama soal ini metode yang 12 langkah ini untuk siapa? Kita tanya, Riyadhus Shalihin untuk siapa Ustaz? Untuk semua kalangan kan? Untuk kelas kalangan orang soleh juga bacanya tetap Riyadhus Shalihin. Padahal isinya udah ditahu. Riyadhus Shalihin kan ada isinya, ada hal yang sederhana banget, ada hal yang memang kadang-kadang kita nggak tahu ya, atau kita jarang temu. Innamal a'malu binniyat, siapa yang nggak tahu Ustaz? Semua orang tahu, tapi itu diulang. Diulang imma sebagai pazakir ya, sebagai peringatan, atau kalau mungkin ilmu udah ini mungkin buat orang tertentu ini sebagai peringatan bukan sebagai ilmu. Sama ketika Rasulullah bilang ad-dinun nasihah, untuk siapa? Kan untuk lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi masuk. Tinggal kan babnya kita mulainya bab mana nih? Babnya yang mana? Kalau bismillah semuanya masuk Ustaz.
harus bismillah. Kenapa kok innamal a'malu binniyat harus dipakai di semua kitab? Karena niat itu ada di semua lin. Dan termasuk kalau kita mau berubah dari negatif ke positif atau dari setengah positif ke positif, pakai langkah sendiri nggak nyampe. Harus pakai Allah. Kita nih mau berusaha nih, pakai usaha sendiri. Kalau untuk yang kayak gini nggak nyampe, Ustaz. Karena baru langkah keberapa udah jatuh lagi. Udah kalah lagi karena tadi syahwat kita ada, gangguan materi ada, gangguan yang lainnya ada, sehingga kita kalah. Tapi kalau kita melibatkan Allah kan kita bisa menang karena inayah dari Allah. Jadi ini bisa masuk, Ustaz. Bisa masuk, tinggal ada bab yang boleh diloncat, ada bab yang harus dari urutan. Nggak mesti harus berurutan, tapi konsepnya berurutan, Ustaz. Konsep berurutan, pendalamannya boleh loncat. Kalau saya ngajarnya di tempat yang nenek-nenek semua, kakek-kakek semua, saya akan langsung lari ke sini, Ustaz. Menunggu kematian. Ngapain lagi di sini? Ya langsung aja lo menunggu kematian. Karena audiennya udah sore. Nah, kalau audiennya masih awal bisa mulainya dari sini. Tapi mulai dari sini siapapun juga. Itu yang pertama. Nah, soal inkar tadi, dia kan pejabat, Ustaz. Dia pejabat, tanda tangan enggak. Sebenarnya pilihan yang paling ideal adalah resign. Pindah tugas ya, minta mutasi ke biro lain atau ke bagian lain. Wah, dari awal di sini jenjang karirnya pun di sini kalah dia udah. Karena dia lebih memikirkan jenjang karir. Terus kalau terpaksa saya belum bisa dia terpaksa. Ya ini adalah usaha yang paling rendah, ada pakai auzubillah minasyaitonirrajim. Sekalipun bukan berarti jadi halal ya. Bukan jadi benar tuh dia udah sekalipun pakai auzubillah atau minum bir pakai bismillah, ya tetap aja. Atau motong babi pakai bismillah Allahu akbar, ya sama aja. Nah, mungkin itu jawaban saya. Afwan. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, ada dua. Silakan Bu, digabung aja ya. Digabung nanti baru saya jawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu rame di Facebook dan juga di BBM antara teman-teman saya membicarakan tentang Syiah, Ustaz. Ya. Ciri-ciri mereka menyebutkan ciri-ciri Syiah. Kebetulan di grup kita kebetulan alumni Al-Azhar, ada yang memang suaminya Syiah, ada yang Salafi. Yang Salafi ini memberitakan bahwa MUI menyatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Nah, kebetulan teman saya yang kebetulan suaminya juga merasa dituduh sebagai Syiah membela diri. Nah, di sini teman saya meminta saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar sini, tapi saya nggak berani, saya diam. Menurut Ustadz bagaimana yang harus saya lakukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar konteks ya Ustadz ya, tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya pemberian seseorang misalnya yang kita dapatkan dalam bentuk materi, misalnya entah itu pemberian barang atau makanan atau uang sekalipun, itu sebenarnya
kita harus lihat nggak sih sumbernya dari mana, karena kan kadang seorang itu bekerja kita nggak tahu ya apakah itu uang yang benar-benar halal atau mungkin dia hasil misalnya korupsi atau seperti itu gitu kan. Nah itu kalau kita bagi yang menerima itu seperti apa menyikapinya gitu dan hukumnya seperti apa, karena kadang kan kalau mikirin kayak gitu kitanya malah pusing kan Ustadz ya. Seperti itu. Jadi apakah itu kita melihat dari apa ini pemberian dari Allah melalui seorang itu atau bagaimana, karena kan kita kan nggak tahu seperti apa rezeki dari Allah tuh dari mana, seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, baik. Untuk yang pertama, Bu, Syiah itu Islam, Bu ya. Nah, ini kelompok-kelompok tertentu ini menyerang banget Syiah. Ini udah masalah politik. Nah, Syiah itu kita baca bukunya Dr. Wahbah Zuhaili Fiqhul Islami, ada tuh menurut madhab menurut Syiah. Fikih Muqarrin itu Syiah masuk. Bahkan buku fikih Syiah itu dibaca di pesantren-pesantren. Nailul Autor. Itu kan karangan Syaukani adalah Syiah Zaidiyah. Itu dibaca. Subulus Salam dibaca. Padahal bikinan orang Syiah. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan Syiah sebagai bukan Islam. Syiah nabinya tetap Nabi Muhammad, Tuhannya tetap Allah, cuman ada permasalahan di Ali. Mereka ada yang berlebihan di Ali, ada yang menempatkan Ali di atas Abu Bakar. Kan ini khilafiyah. Tidak mengkafirkan orang. Karena Abu Bakar bukan yang harus diimani ya. Kita nggak boleh mencaci Abu Bakar, betul. Kita harus menghormati Abu Bakar, betul. Tapi kalau orang cuek aja sama Abu Bakar nggak jadi kafir. Saya nggak begitu, nggak tahu tentang Abu Bakar, nggak kafir dia. Jadi walhasil kita jangan masuk di pertikaian antara Salafi dengan Syiah. Sekalipun kita bilang kita tetap nggak boleh masuk Syiah dan jangan juga masuk Salafi. Jangan masuk Salafi dalam artian kelompok yang sampai ke berlebihannya ini, Bu. Berlebihan. Sekarang nih kan lihat kejadian Mesir kan lucu tuh. Kejadian Mesir kan jadi ngenes banget, Pak. Ya kan mungkin pada ngikutin kejadian politik di Mesir. Sekarang siapa yang berdiri sama Sisi itu, sama militer? Ya Allah, Allahu Akbar. Kita sambung lagi di minggu depan. Untuk yang Syiah jangan ikut-ikutan. Untuk yang itu, Bu, kalau emang tasnya itu dari ngerampok, kita lihat sendiri, jangan diambil. Tapi kalau emang kita nggak tahu, betul-betul nggak tahu bahwa duit ini adalah duit haram, boleh nggak kita ambil? Boleh. Kalau betul-betul nggak tahu. Tapi kalau umpamanya ada indikasi ini money laundry, jangan diambil. Baik. Mohon maaf terlalu singkat kali jawabannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.